Makan malam itu, seperti biasa, hanya aku yang duduk sendirian berhadapan dengan kursi kosong. Villa di kompleks perumahan elit di pinggir Jakarta ini memang luas, memang mewah, tapi begitu dingin dan hampa hingga menyayat hati. Namaku Maya Sari, dan ini adalah tahun kelima pernikahanku dengan Baskara Wijoyo. 5 tahun, waktu yang tidak lama namun cukup untuk membuat cinta yang membara perlahan mendingin, cukup bagi seorang wanita untuk melepaskan seluruh dunianya, demi membangun sebuah rumah tangga, yang ia kira akan menjadi dermaga yang damai. Aku pernah berpikir akulah wanita paling beruntung di dunia. Aku lahir di keluarga yang serba berkecukupan. Ayah dan ibu adalah orang-orang terpandang, tapi aku meninggalkan jalan yang sudah ditaburi mawar untuk mengikuti panggilan cinta. Aku bertemu Baskara saat ia hanyalah seorang pemuda dari daerah, tanpa apa-apa di Jakarta selain otak yang cerdas, kemauan yang keras, dan sebuah hati yang dengan naifnya ku percaya penuh dengan ketulusan. Aku menentang orang tuaku, melepaskan posisi manajer di perusahaan keluarga, untuk mundur menjadi pendukungnya di belakang layar. Aku mengumpulkan seluruh tabunganku, bahkan membujuk orang tuaku untuk menggunakan relasi mereka, demi membantunya di awal kariernya. Perusahaan desain interior Wijaya Sari Interior, yang kini ia pimpin sebagai direktur, namanya adalah gabungan dari nama kami berdua. Kenyataannya, jiwa dan raga perusahaan itu dibangun dari keringat, air mata, dan juga hak istimewa keluargaku. Aku tidak pernah mengungkitnya, tidak pernah menuntut. Aku hanya diam-diam berada di belakangnya, mengurus setiap makan dan tidurnya, mengatur rumah agar ia bisa tenang terbang tinggi di dunia bisnis. Dan Baskara tidak mengecewakanku. Perusahaannya semakin besar. Kontrak-kontrak datang silih berganti. Ia menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, kebanggaanku, dan juga kebanggaan seluruh keluargaku. Namun, mungkin ketika manusia memiliki terlalu banyak hal di tangan, mereka mudah melupakan apa yang pernah mereka hargai. Sekitar 6 bulan terakhir, Baskara mulai berubah. Ia pulang lebih larut, hidangan makan malam yang susah payah, kusiapkan terus mendingin di atas meja. Ia bilang pekerjaan di kantor menumpuk, harus menjamu klien, harus bersosialisasi. Aku percaya, ia mulai menerima telepon sambil berbisik di tengah malam. Ketika kutanya, ia marah dan berkata itu urusan pekerjaan, wanita jangan ikut campur. Aku pun percaya, di kemejanya mulai tertinggal aroma parfum yang aneh. Aroma manis menggoda dari wanita lain, bukan aroma segar yang biasa kupakai. Kali ini, ketika aku bertanya dengan lembut, ia tidak lagi punya kesabaran untuk menjelaskan. Ia membentak, suaranya dingin dan jauh. Kamu ini kenapa sih, Maya? Curigaan sekali. Aku ini kerja keras seharian, pulang ke rumah cuma mau tenang. Bisa tidak jangan membuat drama? Setiap kata yang ia ucapkan bagai pisau tak terlihat yang menggores hatiku. Aku mulai ragu, tapi kemudian menenangkan diri. Mungkin ia benar-benar tertekan. Mungkin aku harus lebih memahaminya. Aku mencoba untuk percaya, mencoba mengabaikan tanda-tanda yang semakin jelas hingga hari yang menentukan itu tiba, hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Pagi itu, ia memelukku, berjanji akan pulang cepat malam nanti, akan ada kejutan besar untukku. Aku bersemangat sepanjang hari, memasak sendiri hidangan favoritnya, mengenakan gaun yang saat kencan pertama kami ia puji paling cantik. Aku duduk menunggu dari jam 7 malam hingga jam 10, jam 11 malam. Meja makan sudah dingin, lilin-lilin pun sudah hampir habis terbakar. Akhirnya ia menelepon, suaranya lelah. Maya, maafkan aku, klien mendadak ada urusan penting. Aku harus lembur di kantor untuk menyelesaikannya. Malam ini sepertinya aku tidak bisa pulang. Kamu tidur duluan saja ya, jangan tunggu aku. Aku terpaku, ponsel di tanganku nyaris jatuh, rasa kecewa dan sedih naik menyumbat kerongkongan. Tapi aku masih memaksakan diri untuk menjawab, iya mas, jaga kesehatanmu. Aku membersihkan meja makan dengan derai air mata, berkata pada diri sendiri bahwa aku harus percaya pada suamiku. Keesokan paginya, saat aku sedang memeriksa kembali pengeluaran bulanan sebuah kebiasaan yang kupertahankan untuk membantu Baskara mengelola keuangan sebaris tulisan pada laporan tagihan kartu kredit menghantam mataku, membuat duniaku seakan runtuh. Tulisan itu tercetak dengan tinta hitam yang sangat jelas. Pembayaran di Hotel Mulia, Presidential Suite, sejumlah Rp50.000. Waktu transaksi, 21.37. Tanggal pada tagihan itu adalah kemarin, hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Jantungku serasa diremas. Hotel Mulia, kamar presidensial termahal di kota ini, tempat yang bahkan dalam mimpiku tak pernah terbayangkan. Ia bilang ia lembur di kantor. Tidur meringkuk di meja kerja demi kariernya. Ternyata kariernya, kerja kerasnya, berada di tempat yang begitu mewah dan romantis. Aku duduk tak bergerak di kursi. Laporan tagihan di tanganku bergetar hebat. Pikiranku kosong, telingaku berdengung.
tak bisa mendengar apa-apa lagi. Kebenaran yang kejam itu bagai sember air es yang disiramkan langsung ke kepercayaan butaku. Ia tidak hanya berbohong, ia telah menginjak-injak cinta, pengorbanan, dan hari peringatan paling sakral bagi kami. Air mata mulai jatuh, panas dan pahit. Apa salahku? Apakah aku tidak cukup baik? Atau cintaku tidak cukup besar untuk menahannya? Ribuan pertanyaan berputar di benakku tanpa jawaban. Hanya satu hal yang kutahu, Fang Shefar, aku tidak bisa hanya duduk di sini menangis dan pasrah. Aku harus mencari kebenaran, harus tahu siapa wanita yang bersamanya semalam. Kisahku baru saja dimulai. Sebuah perjalanan penuh air mata, tetapi juga sebuah perjalanan untuk menemukan kembali keadilan dan harga diriku. Sepanjang malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Laporan taguhan bank dengan tulisan Hotel Mulia bagai noda tinta hitam yang mengotori dan menghantui pikiranku. Baskara pulang saat fajar menyingsing, badannya berbau alkohol yang menyengat dan aroma parfum asing yang manis dan pekat, yang belum pernah kucium sebelumnya. Ia tidak berkata sepatah kata pun, hanya berjalan sempoyongan ke kamar tidur lalu ambruk ke ranjang, tidur pula seperti orang mati. Aku berdiri di sana, memandangi pria yang pernah kucintai dengan segenap jiwa, kini terasa begitu asing dan menakutkan. Rasa sakit di hatiku bukan lagi keraguan yang samar. Ia telah berubah menjadi kebenaran tajam yang mengiris setiap jengkal dagingku. Aku ingin mengguncangnya hingga bangun, ingin berteriak di wajahnya, ingin menghancurkan segalanya. Tapi kemudian, saat melihat wajahnya yang tertidur lelap dengan raut lelah, sebuah pikiran dingin melintas di kepalaku. Jika aku membuat keributan sekarang, apa yang akan kudapatkan? Ia akan menyangkal habis-habis. Akan mengatakan aku cemburu buta tanpa alasan. Dan kemudian segalanya akan kembali senyap, sementara aku akan dicap sebagai istri yang tidak pengertian. Tidak, aku tidak bisa bertindak sebodoh itu. Jika ia ingin memainkan sebuah drama, maka aku tidak akan membuka kartuku. Aku akan diam-diam menjadi seorang penonton. Seorang penonton yang perlahan menyingkap tirai beludru untuk melihat rahasia menjijikkan apalagi yang tersembunyi di balik panggung gemerlap itu. Keesokan harinya, Baskara bangun dengan sakit kepala yang hebat. Ia berpura-pura sangat menyesal, terus-menerus meminta maaf karena telah melewatkan janji kami. Ia mengarang cerita tentang bagaimana ia harus minum-minum dengan klien dari Korea yang sulit, betapa kerasnya ia berjuang untuk mempertahankan kontrak bagi perusahaan. Aku duduk di sana, dengan tenang menyuapinya sesendok demi sesendok bubur pereda pengar yang sengaja kubangun pagi-pagi untuk memasaknya. Bibirku tersenyum lembut tapi hatiku hanya dipenuhi rasa jijik. Aktingnya terlalu bagus, sangat bagus hingga jika tidak ada tagihan itu, mungkin aku juga akan percaya, akan luluh lagi dan merasa kasihan pada kerja kerasnya. Sejak hari itu, aku memulai penyelidikan rahasiaku sendiri. Aku menjadi lebih peka, mengamati setiap tindakan dan gerak-gerik Baskara. Aku tidak lagi memeriksa ponselnya secara terang-terangan. Sebaliknya, aku memperhatikan detail-detail terkecil. Panggilan telepon yang selalu ia terima sambil bersembunyi di balkon, pesan yang baru masuk langsung dihapus, dan pengeluaran-pengeluaran tidak jelas di rekening-rekening sampingan yang ia kira tidak kuperhatikan. Tapi Baskara adalah orang yang sangat berhati-hati, atau bisa dibilang sangat licik. Ia nyaris tidak meninggalkan jejak apapun. Semua petunjuk menemui jalan buntu. Aku mulai merasa putus asa. Mungkinkah aku terlalu curiga? Mungkinkah malam di hotel itu hanyalah sebuah kehilafan sesaat karena mabuk? Tapi tidak, firasat seorang wanita memberitahuku bahwa semua ini tidak sesederhana itu. Titik balik terjadi pada suatu sore di akhir pekan ketika aku sedang merapikan ruang kerja Baskara, sebuah pekerjaan yang rutin kulakukan agar ruangannya tetap rapi. Tanpa sengaja, aku menjatuhkan buku catatannya. Saat aku memungutnya, secari kertas kecil yang terselip di dalamnya jatuh. Itu adalah nota dari sebuah toko perhiasan mewah. Di atasnya, tertulis dengan goresan tangan, L, C, L model gelang giok, nomor seri 8086. 3 huruf L, C, L. Apa artinya? Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku memotret nota itu lalu dengan hati-hati meletakkan semuanya kembali seperti semula. Malam itu, aku memulai pencarianku di media sosial. Aku mencoba setiap kemungkinan yang berhubungan dengan 3 huruf itu. Berjam-jam berlalu, aku hampir menyerah, tapi kemudian aku teringat sebuah detail. Beberapa minggu lalu, saat iseng melihat-lihat Instagram, Baskara sempat melewati profil seorang gadis dan nyeletuk, gaya fashion anak ini bagus juga. Saat itu aku tidak memperhatikan, tapi sekarang aku mencoba mencarinya lagi. Beruntung, riwayat pencarian masih tersimpan. Nama yang muncul adalah Laura Chandra Lestari. Laura Chandra Lestari. LC. L sebuah kebetulan yang mengerikan. Dengan tangan gemetar, aku mengklik profilnya. Dan kemudian,
duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Profil Instagram Laura adalah dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang mewah dan gemerlap hingga membuatku silau. Ia masih sangat muda, mungkin baru 20-an, wajahnya cantik dan tajam, tubuhnya seksi. Ia check-in di resor-resor bintang 5 termahal, restoran-restoran mewah yang hanya berani kulihat di majalah. Tangannya menenteng tas Hermes Birkin edisi terbatas, pergelangan tangannya dihiasi jam tangan Patek Philippe bertatahkan berlian. Setiap fotonya menerima ribuan likes dan komentar penuh kekaguman. Aku menggulir setiap foto, setiap status, dan dadaku terasa sesak. Aku mengenali pemandangan yang familiar dari sebuah resor di Bali, tempat Baskara bilang, ia harus dinas sendirian selama seminggu untuk negosiasi proyek. Aku mengenali syal sutra yang kubelikan untuk Baskara saat perjalanan kami ke Paris, kini melingkar di lehernya. Dan kemudian aku melihatnya. Foto yang diunggah tepat pada hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Laura berdiri di balkon sebuah kamar hotel, dengan latar belakang pemandangan kota di malam hari, aku langsung mengenalinya. Itu adalah Presidential Suite Hotel Mulia. Ia mengenakan gaun tidur sutra tipis, tangannya mengangkat gelas sampanye, tersenyum cerah. Keterangan fotonya hanya sebuah emoji hati dan sebuah cincin. Semuanya sudah terlalu jelas. Wanita yang bersama suamiku malam itu, yang telah merampas hari peringatan paling sakral bagiku, adalah dia. Aku menggulir ke bagian komentar, dan sebuah komentar membuatku membeku. Seorang temannya menulis, iri banget sama Lala, dimanja abis sama Mas Baskara. Emang paling beruntung deh, Mas Baskara, jadi mereka tidak menyembunyikannya. Mereka memamerkan hubungan ini kepada teman-teman mereka. Hanya aku, istri bodoh ini, yang tidak tahu apa-apa. Kemarahan dan rasa terhina membuncah hingga ke puncak. Aku telah mengorbankan segalanya. Menguras habis tabunganku, bahkan menggunakan kehormatan keluargaku sebagai batu loncatan untuknya. Dan sekarang, ia menggunakan uang itu, kesuksesan itu, untuk memanjakan seorang selingkuhan muda yang cantik, untuk memberinya kehidupan mewah yang seharusnya aku yang pantas mendapatkannya. Aku telah salah sejak awal. Aku terlalu percaya pada cinta, terlalu meremehkan kekuatan uang dan godaan. Aku mematikan laptop, masuk ke kamar mandi, mengisi bak dengan air dingin, lalu merendam diriku di dalamnya. Rasa dingin yang menusuk kulit tidak mampu memadamkan api kebencian yang berkobar di hatiku. Aku tidak akan menangis lagi. Air mata tidak pantas untuk mereka yang tidak layak. Mereka ingin memainkan sebuah permainan kartu, maka aku akan bermain bersama mereka. Tapi aku tidak akan membuka kartuku dengan bodoh, aku akan diam-diam mengumpulkan setiap kartu, satu persatu. Menunggu hingga aku memiliki Royal Flush di tangan, aku akan mempertaruhkan segalanya, dan membuat mereka kalah telak. Di permainan ini, mungkin mereka yang membagikan kartu, tapi yang memutuskan kemenangan pada akhirnya pastilah aku. Hari-hari berikutnya, aku hidup seperti orang bermuka dua. Siang hari, aku tetaplah Mayasari, istri yang lembut, perhatian. Tanpa sepatah kata keluhan, aku masih menyiapkan makanan lezat untuk Baskara, menyetrika setiap kemejanya. Tapi ketika malam tiba, saat Baskara sudah terlelap setelah pertemuan-pertemuan melelahkan, aku berubah menjadi orang lain. Aku duduk di depan layar laptop, dengan teliti mengumpulkan setiap keping bukti, mencatat setiap pengeluaran aneh, setiap perjalanan dinas yang mencurigakan. Profil Instagram Laura menjadi buku harian paling hidup tentang pengkhianatan suamiku. Aku menyimpan setiap foto, setiap status, setiap komentar dari teman-temannya, setiap bukti yang terkumpul seperti sebutir peluru yang kumasukkan ke dalam senapan pembalasanku. Aku tahu hanya ini yang bisa membantuku dalam pertarungan hukum nanti. Aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong, dan aku tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia di atas penderitaanku. Aku mulai lebih memperhatikan aset bersama kami. Diam-diam, aku memfotokopi semua sertifikat tanah dan rumah, buku tabungan, dan polis asuransi. Aku tertegun saat menemukan bahwa Baskara diam-diam telah menarik sejumlah besar uang dari dana tabungan bersama yang kupercayakan padanya untuk dikelola. Ia berbohong padaku, mengatakan uang itu digunakan untuk berinvestasi di proyek baru perusahaan, sebuah proyek yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi ketika aku membandingkannya dengan laporan keuangan yang kudapatkan melalui seorang akuntan lama yang kupercaya, aku tidak menemukan proyek semacam itu. Uang sejumlah hampir 3 miliar itu lenyap tanpa jejak. Aku tahu kemana perginya. Uang itu telah berubah menjadi tas-tas bermerek, perjalanan-perjalanan mewah, dan mungkin juga sebuah apartemen mewah untuk selingkuhannya. Keserakahan dan kelicikan Baskara jauh melampaui imajinasiku. Ia tidak hanya mengkhianatiku secara emosional, ia juga bersekongkol untuk merampas seluruh harta yang telah kupercayakan padanya. Rasa sakit dan kebencian dalam diriku semakin membesar, seperti tumor yang diam-diam tumbuh, menunggu hari untuk meledak. Aku berkali-kali ingin menyerah,
ingin meninggalkan semuanya dan kembali ke rumah orang tuaku, tempat yang kutahu selalu menyambutku dengan tangan terbuka. Tapi kemudian, pikiran tentang pengorbananku, tentang tahun-tahun masa mudaku yang telah kuhabiskan untuk pria ini, membuatku tidak rela. Aku tidak bisa membiarkan ia dan wanita itu dengan mudah mencapai tujuan mereka. Aku harus bertahan, harus berjuang, bukan hanya demi uang, tapi demi kehormatan, demi harga diri seorang wanita yang telah diinjak-injak. Aku harus membuktikan kepada mereka bahwa Mayasari ini bukanlah orang bodoh yang mudah dibodohi. Dan akhirnya, tetes terakhir itu pun tumpah. Sebuah peristiwa terjadi, yang tidak hanya menghancurkan batas kesabaranku, tapi juga menginjak-injak ikatan paling sakral, membakar habis sisa-sisa hubungan suami istri di antara kami. Hari itu akhir pekan, aku sedang sendirian di rumah ketika telepon dari ibu berdering. Suara ibu terdengar cemas, menyuruhku segera pulang. Ada urusan mendesak, jantungku berdebar kencang. Aku takut ibu sudah mengetahui sesuatu. Aku bergegas mengemudikan mobil pulang. Begitu masuk ke ruang tamu, aku melihat ibu duduk di sofa, wajahnya tegang, matanya memerah. Di sampingnya ada kotak beludru merah yang biasa kugunakan untuk menyimpan perhiasan paling berhargaku. Kotak itu terbuka lebar. Dan di dalamnya, di posisi paling terhormat, tempat yang seharusnya menjadi milik gelang giok pusakaku, kini hanya menyisakan ruang kosong. Ini punya kamu, kan? Ibu gemetar sambil menyodorkan ponselnya padaku. Di layar, ada foto yang diambil dari profil Instagram Laura. Dalam foto itu, ia mengangkat pergelangan tangannya yang lentik, memamerkan gelang giok berwarna hijau jernih yang berkilauan di bawah sinar matahari. Itu adalah gelangku, pusaka yang ibu berikan padaku di hari pernikahanku. Ibu bilang itu adalah warisan dari neneknya, pusaka keluarga kami yang hanya diberikan kepada menantu perempuan pertama. Ibu memberikannya padaku dengan segenap cinta dan kepercayaan, berharap gelang itu akan membawakan kebahagiaan dan keberuntungan untukku. Aku menatap foto itu, telingaku berdengung, darah di tubuhku seakan membeku. Aku langsung mengenalinya. Dari ukiran bunga teratai yang rumit hingga kait emas dengan huruf A kecil nama panggilan ibuku, Anissa tidak mungkin salah. Keterangan yang menyertai foto itu bagai pisau yang menusuk lebih dalam ke lukaku, kejutan dari kekasihku. Katanya, hanya giok berharga ini yang pantas untukku. Terima kasih, B.W. adalah Baskara Wijoyo. Ia tidak hanya mengambil uangku untuk membiayai selingkuhannya, ia bahkan berani mengambil pusaka paling sakral milik ibuku, milik keluargaku, untuk diberikan padanya. Ini bukan lagi pengkhianatan. Ini adalah penghinaan, sebuah pelecehan yang tidak bisa dimaafkan. Ia telah menginjak-injak segalanya, dari cinta, ikatan pernikahan, hingga ikatan keluarga dan moralitas. Ibu, bagaimana ibu bisa dapat foto ini? Tanyaku dengan suara parau. Ibu menghela napas, suaranya penuh kepedihan. Seorang teman lama ibu, dia ibunya salah satu teman gadis itu. Dia mengenali gelang itu, lalu memotretnya dan mengirimkannya ke ibu. Nak, katakan pada ibu, apa yang sebenarnya terjadi padamu dan Baskara. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku memeluk ibu erat-erat, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Aku menceritakan semuanya kepada ibu, tentang kecurigaanku, tentang malam peringatan di hotel, tentang uang yang hilang, tentang selingkuhan muda bernama Laura. Ibu mendengarkan dalam diam. Tangannya dengan lembut mengelus rambutku, menenangkan. Ketika aku berhenti menangis, ibu menatap lurus ke mataku. Sorot matanya tidak lagi menunjukkan kepedihan, melainkan menjadi teguh dan kuat. Anakku, dengarkan ibu. Kamu sudah cukup menderita. Keluarga ini tidak butuh menantu pengkhianat seperti dia. Kamu juga tidak perlu berkorban lebih banyak lagi untuknya. Sudah saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ibu dan ayah akan selalu ada di belakang mendukungmu. Kata-kata ibu bagai sumber kekuatan tak terlihat yang mengalir ke tubuhku. Benar, aku sudah cukup menderita. Kesabaranku hanya membuat mereka semakin menjadi-jadi. Mereka telah berani menyentuh pusaka ibuku. Itu artinya mereka telah secara resmi menyatakan perang dengan seluruh keluargaku. Dan perang ini, aku tidak akan kalah. Aku menghapus air mataku, tatapanku tidak lagi menunjukkan kelemahan, hanya tersisa tekad yang dingin. Malam itu, aku kembali ke villa. Baskara belum pulang. Aku langsung menuju kamar tidur, membuka lemari pakaiannya. Aku mencari, dan aku menemukannya. Kotak kosong tempat gelang giok itu, kini tersembunyi rapi di bawah tumpukan kemeja. Semuanya sudah terlalu jelas. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk disesali. Aku akan membuatnya membayar harga atas pengkhianatan ini, harga yang paling mahal. Tapi pertama-tama, aku harus mendapatkan kembali gelang itu. Gelang itu bukan miliknya, dan terlebih lagi bukan milik wanita itu. Itu milik ibuku. Itu adalah kehormatan keluargaku. Malam setelah menemukan kotak gelang yang kosong, aku terjaga semalaman.
Aku tidak menangis, juga tidak mengamuk. Aku hanya duduk diam dalam kegelapan, memandang keluar jendela di mana kota masih berkilauan dengan lampu-lampu, tapi di mataku semuanya hanya berwarna abu-abu. Rasa sakit telah mencapai puncaknya, dan ketika manusia sakit hingga ke titik terdalam, mereka tidak akan merasakan sakit lagi. Sebaliknya, ada kekosongan, kedinginan yang menakutkan, semua cinta, semua harapan, semua ilusi terakhir tentang pria bernama Baskara Wijoyo telah mati sepenuhnya dalam diriku saat itu. Aku sadar pria yang pernah kucintai tidak lagi ada, atau mungkin, ia tidak pernah ada. Semuanya hanyalah sebuah peran sempurna yang ia ciptakan untuk menipuku, menipu seluruh keluargaku. Aku terlalu bodoh, terlalu buta. Aku rela melepaskan segalanya demi mengejar cinta yang kuanggap sejati, hanya untuk menerima tamparan yang menyakitkan. Tapi aku tidak menyesal. Kesalahan ini, meskipun mahal, telah memberiku pelajaran. Kesalahan ini telah membantuku melihat wajah asli manusia, melihat kekejaman dari keserakahan dan pengkhianatan. Keesokan paginya, ketika Baskara pulang, aku tidak mengkonfrontasinya, juga tidak bertanya-tanya. Aku masih menyiapkan sarapan untuknya seperti biasa, masih tersenyum menyapanya. Tapi senyumku, yang mungkin tidak disadari Baskara, tidak lagi memiliki kehangatan. Itu hanyalah seringai sosial yang dingin. Ia sepertinya merasakan keanehan, tapi ia tidak bertanya. Mungkin ia merasa bersalah, atau mungkin ia memang tidak peduli lagi dengan perasaanku. Setelah Baskara berangkat kerja, aku mulai bertindak. Aku tahu untuk merebut kembali gelang itu, untuk membongkar kedok Baskara dan Laura, aku tidak bisa bertindak sendiri, dan tentu saja tidak bisa bertindak berdasarkan emosi. Aku butuh rencana yang sistematis, strategi yang diperhitungkan dengan cermat hingga ke detail terkecil. Aku harus mengubah diriku dari seekor domba yang siap disembelih menjadi serigala cerdik yang tahu cara bersabar mengintai mangsa. Hal pertama yang kulakukan adalah menelepon Anita, sahabat terbaikku sejak kuliah. Anita tidak sepertiku, ia adalah wanita yang sangat rasional dan kuat. Ia bekerja sebagai pengacara di salah satu firma hukum paling bergengsi di Jakarta. Sejak awal, ia tidak menyukai Baskara. Ia selalu berkata bahwa mata Baskara memiliki sorot seorang penipu, ambisius, dan tidak akan ragu menggunakan cara apapun. Dulu aku marah padanya, menganggapnya berprasangka buruk, tapi sekarang aku sadar ia benar. Aku bertemu Anita di sebuah kafe yang tenang. Mendengar seluruh ceritaku, Anita sama sekali tidak terkejut. Ia hanya mendengarkan dalam diam, sesekali menyeruput kopinya, matanya semakin tajam. Ketika aku selesai bercerita, ia tidak menghiburku dengan kata-kata kosong. Ia hanya meletakkan tangannya di pundakku dan berkata dengan tegas, "Baiklah, sudah saatnya kucing rumahan berubah menjadi harimau. Kamu mau mulai dari mana?" Aku menatap Anita. Hatiku penuh rasa terima kasih. Memiliki teman seperti ini di sisiku, aku merasa tidak lagi sendirian. Aku ingin gelang ibuku kembali. Dan aku ingin tahu segalanya tentang wanita itu. Tentang Baskara. Dan tentang uang 3 miliar yang hilang. Anita mengangguk, wajahnya tampak berpikir. Mengambil kembali gelang itu tidak sulit, tapi harus dilakukan secara legal agar ia tidak bisa menyangkal. Untuk penyelidikan, kamu butuh seseorang yang lebih profesional dariku. Anita mengeluarkan ponselnya, menekan serangkaian nomor. "Halo, Pak Kurniawan, saya Anita. Saya punya kasus yang cukup menarik, ingin minta bantuan Bapak." Ya, bayarannya sangat sepadan. Setelah panggilan singkat itu, Anita menoleh padaku. Kurniawan adalah detektif swasta terbaik yang kukenal. Ia spesialis menangani kasus-kasus sensitif seperti ini, sangat rahasia dan efisien. Sebentar lagi ia akan datang. Kamu jelaskan saja semua keinginanmu padanya. Sekitar setengah jam kemudian, seorang pria berusia sekitar 40-an, bertubuh tinggi kurus, mengenakan kemeja sederhana, masuk ke kafe. Matanya tajam, mengamati sekeliling dengan cepat. Itulah Kurniawan. Setelah mendengar penjelasanku, Kurniawan tidak banyak bicara. Ia hanya melontarkan beberapa pertanyaan singkat dan tajam, langsung ke inti masalah. Ia memintaku untuk memberikan semua informasi yang kumiliki. Foto Laura, alamat profil media sosialnya, informasi tentang Baskara. "Anda ingin saya menyelidiki apa saja?" tanya Kurniawan. "Semuanya," jawabku, suaraku tegas. "Saya ingin tahu latar belakang keluarganya, hubungan sosialnya, kebiasaannya. Saya ingin tahu apa saja yang telah Baskara berikan padanya, uang, aset, dan yang terpenting, saya ingin bukti yang tak terbantahkan tentang hubungan mereka dan bukti bahwa Baskara telah menggelapkan uang perusahaan." Kurniawan mengangguk, mencatat dengan cepat di buku kecil. "Lalu bagaimana dengan gelangnya? Saya ingin mengambilnya kembali, tapi saya tidak mau berhadapan langsung dengannya. Saya ingin ada cara agar ia harus mengembalikannya secara sukarela,
Atau setidaknya agar hukum bisa turun tangan. Kurniawan berpikir sejenak lalu berkata, ini agak rumit, tapi bukan berarti tidak ada cara. Pertama, kita perlu memastikan bahwa gelang itu adalah milik ibu Anda dan memiliki nilai yang besar. Setelah itu, kita butuh bukti bahwa Bhaskara mengambilnya tanpa persetujuan Anda, yang berarti tindakan pencurian. Fakta bahwa ia memberikannya kepada orang lain, dan orang itu tahu asal-usulnya tapi tetap menerimanya, bisa dikategorikan sebagai penadah barang curian. Ini adalah tindak pidana. Mendengar kata pidana, aku sedikit bergidik, tapi kemudian pikiran tentang kelicikan mereka membuatku kembali tegar. Lakukan dengan cara itu. Saya ingin mereka membayar di hadapan hukum. Kurniawan mengangguk. Baik, saya akan segera mulai bekerja. Dalam seminggu, saya akan memberikan informasi pertama untuk Anda. Selama waktu ini, Anda bertindaklah seperti biasa. Jangan sampai suami Anda curiga sedikit pun. Pertemuan berakhir, aku mentransfer uang muka yang tidak sedikit kepada Kurniawan. Meninggalkan kafe, aku merasa hatiku memiliki arah yang jelas. Aku tidak lagi bertindak berdasarkan emosi. Aku berjalan di jalan rasionalitas dan hukum. Aku tidak akan hanya menjadi istri yang dikhianati yang melabrak. Aku akan menjadi seorang penggugat yang berdiri di pengadilan, menggunakan bukti dan hukum untuk membongkar kejahatan mereka. Bhaskara dan Laura, mereka mungkin punya cinta terlarang, punya uang haram, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan keadilan. Drama mereka sudah saatnya kutulis ulang naskahnya, dan kupilih sendiri akhir yang setimpal. Seminggu berlalu dalam penantian dan ketegangan. Aku tetap memainkan peran sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Aku masih merawat Bhaskara, masih mengurus rumah, tapi di dalam hatiku ada badai yang bergejolak. Setiap kali melihat Bhaskara, aku harus berjuang dengan diriku sendiri, agar tidak melontarkan kata-kata pedas, agar tidak menunjukkan kebencian di mataku. Kepura-puraan ini membuatku lelah, tapi aku tahu aku harus sabar. Kesalahan kecil saat ini bisa merusak seluruh rencana. Bhaskara sepertinya menyadari jarak di antara kami, tapi ia menafsirkannya dengan cara lain. Ia mengira aku masih marah karena janji yang diingkari pada hari jadi kami. Ia mulai bersikap lebih perhatian, membelikan bunga, memberiku hadiah, mengucapkan kata-kata manis. Setiap tindakannya hanya membuatku semakin muak. Ia sedang mencoba menggunakan materi murahan untuk menenangkan hati nuraninya yang bersalah. Akhirnya, hari yang dijanjikan dengan detektif Kurniawan tiba. Kami bertemu di lokasi yang berbeda, sebuah kedai teh yang sepi. Kurniawan tidak banyak bicara, ia mendorong sebuah map tebal ke arahku. Semua yang ingin Anda ketahui ada di dalam sini, katanya, suaranya tetap tenang seperti biasa. Dengan gemetar, aku membuka map itu. Halaman pertama adalah informasi pribadi Laura Chandra Lestari. Seperti dugaanku, ia masih sangat muda, baru 23 tahun. Tapi yang membuatku terkejut adalah di bagian keluarga, ayah, Haryo Pradana, ibu, meninggal dunia. Haryo Pradana, nama ini sama sekali tidak asing. Ia adalah pimpinan Pradana Group, salah satu raksasa properti, salah satu hiu paling ditakuti di dunia bisnis. Latar belakang Laura bukan hanya kaya, tapi super kaya. Tapi kenapa? Kenapa seorang putri konglomerat seperti itu harus menjadi orang ketiga? Harus menerima hadiah dari pria beristri seperti Bhaskara? Mungkinkah ia benar-benar mencintai Bhaskara, atau ada konspirasi lain di baliknya? Aku membalik ke halaman berikutnya. Itu adalah jadwal kegiatan rinci Laura dan Bhaskara selama sebulan terakhir. Mereka bertemu hampir setiap hari. Makan siang di restoran mewah, malam hari di bar, dan setidaknya 2 kali seminggu mereka menghabiskan malam bersama di hotel yang berbeda-beda. Kurniawan berhasil mengambil banyak foto yang jelas, termasuk foto mereka berciuman mesra di dalam mobil, foto mereka bergandengan tangan masuk ke lobi hotel. Bukti perselingkuhan sudah sangat jelas. Bagian selanjutnya dari map adalah tentang keuangan. Kurniawan berhasil melacak aliran dana 3 miliar yang ditarik Bhaskara dari rekening bersama. Uang itu tidak diinvestasikan di proyek apapun. Uang itu ditransfer oleh Bhaskara ke rekening saham atas namanya sendiri. Dari sana, uang itu dipecah menjadi jumlah-jumlah kecil, dan secara bertahap ditransfer ke rekening Laura dalam bentuk hadiah dan pinjaman tanpa bunga. Bhaskara tidak hanya menggelapkan uangku, ia juga mencoba melakukan pencucian uang dengan sangat rapi. Lalu, aku membalik ke halaman terakhir. Halaman yang paling kunantikan, informasi tentang gelang giok pusaka. Kurniawan telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Ia mendatangi toko perhiasan tempat Bhaskara membuat catatan. Pemilik toko adalah kenalan Kurniawan. Ia mengkonfirmasi bahwa Bhaskara membawa gelang itu untuk diukir tambahan 2 huruf LC, Laura Chandra, di bagian dalam kaitnya, tepat di samping huruf A yang sudah ada. Tindakan ini bukan hanya perampasan, ini adalah penghinaan bagi ibuku. Yang lebih penting, Kurniawan menemukan seorang mantan pegawai toko.
Orang ini bersedia bersaksi bahwa ketika membawa gelang itu, Baskara berbohong dengan mengatakan itu adalah hadiah yang ia beli untuk istrinya. Tapi karena istrinya tidak suka, ia ingin memodifikasinya untuk diberikan kepada adik perempuannya. Kebohongan ini adalah bukti bahwa Baskara tahu betul gelang itu milikku, tapi tetap sengaja merampasnya. Kurniawan juga berhasil mendekati beberapa teman di lingkaran pergaulan Laura. Mereka semua mengkonfirmasi bahwa Laura tahu Baskara sudah berkeluarga. Ia tidak menyembunyikannya, bahkan dengan bangga sesumbar bahwa dirinya lah cinta sejati Baskara, dan Baskara akan segera menceraikan istrinya untuk menikahinya. Dengan begitu, unsur mengetahui telah terpenuhi. Baik Baskara maupun Laura bisa dituntut secara pidana. Memegang map itu di tanganku, aku merasakan aliran kekuatan dingin menjalari tubuhku. Aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Dosa-dosa mereka telah tercatat dengan jelas, rinci, dan tak terbantahkan. Sekarang apa rencana Anda? Tanya Kurniawan, memecah kesunyian. Bawa semua ini ke pengadilan, jawabku tegas. Tapi pertama-tama, saya mau gelang itu kembali. Kurniawan mengangguk. Ada dua cara. Pertama, melalui pengacara mengirimkan somasi untuk pengembalian aset. Jika mereka tidak mengembalikannya, kita akan menuntut. Cara ini aman tapi butuh waktu. Kedua, kita ciptakan situasi agar ia harus mengembalikannya sendiri. Cara ini lebih cepat, lebih efektif, tapi juga lebih berisiko. Cara kedua. Saya mau cara kedua, kataku tanpa ragu. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Aku ingin melihat wajahnya saat ia harus menunduk mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya. Baiklah, Kurniawan tersenyum, senyum yang penuh arti. Kalau begitu, kita akan mementaskan sebuah drama kecil. Sebuah drama di mana Nona Putri itu akan menjadi pemeran utamanya, tapi ia sama sekali tidak akan tahu bahwa ia sedang berakting. Rencana disusun dengan cepat. Rencana itu berani, cerdas, dan sedikit kejam. Tapi bagi mereka yang sudah kehilangan nurani, kekejaman terkadang adalah alat keadilan yang paling efektif. Aku meninggalkan kedai teh itu, hatiku tidak lagi dipenuhi ketakutan atau keraguan. Aku berjalan di jalan yang tidak bisa kuputar kembali. Jalan yang menuju kebenaran dan keadilan, meskipun harus dilapisi dengan pecahan-pecahan sebuah pernikahan. Drama yang disiapkan oleh detektif Kurniawan diberi nama Giok Pembawa Sial. Namanya terdengar mistis, tapi sebenarnya itu adalah serangan psikologis yang diperhitungkan dengan sangat matang, menyerang langsung pada takayul dan keserakahan manusia. Rencana dimulai dengan Kurniawan menyuruh orangnya menyebarkan sebuah cerita di kalangan kolektor barang antik dan perhiasan Feng Shui. Sebuah cerita tentang gelang giok antik, yang konon merupakan pusaka dari sebuah keluarga bangsawan yang telah jatuh. Gelang ini memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Ia akan membawa keberuntungan dan kekayaan tak terbatas bagi pemilik yang pantas, orang yang berhati bersih. Namun sebaliknya, jika jatuh ke tangan orang yang berniat jahat, orang yang merebutnya dengan cara licik, gelang itu akan menjadi benda pembawa sial, mendatangkan malapetaka, penyakit, dan kehancuran bagi orang itu dan keluarganya. Cerita itu dirajut dengan sangat detail dan menarik, lengkap dengan saksi mata dan bukti-bukti palsu, dengan cepat menjadi topik hangat di kalangan atas, di mana semakin kaya seseorang, semakin ia percaya pada tahayul. Langkah berikutnya, Kurniawan menyuruh seorang pakar Feng Shui palsu, sebenarnya seorang aktor yang ia sewa untuk mendekati beberapa teman dekat di lingkaran pergaulan Laura. Pakar ini, dalam sebuah acara minum teh, tanpa sengaja melihat foto Laura mengenakan gelang itu di media sosial dan melontarkan kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri, "Astaga, gelang ini auranya sangat berat." Gadis ini nasibnya tipis tapi berani memakai benda spiritual sekuat ini, apalagi asalnya tidak jelas. Cepat atau lambat pasti akan kena musibah besar. Perkataan dari pakar yang terpercaya itu dengan cepat sampai ke telinga Laura. Sebagai seorang putri yang hidup dalam kemewahan, percaya pada hal-hal spiritual, dan sedang melakukan sesuatu yang salah, Laura tentu saja merasa cemas. Dan kemudian, musibah mulai datang secara kebetulan. Mobil sport barunya tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh sebuah truk saat sedang diparkir. Tidak ada korban jiwa, tapi cukup membuatnya ketakutan dan menghabiskan banyak uang untuk perbaikan. Selanjutnya, investasi saham yang ia gelontorkan besar-besaran tiba-tiba anjlok tanpa henti, membuatnya rugi besar. Puncaknya, ia mulai sering mimpi buruk. Kulitnya tiba-tiba muncul ruam merah tanpa sebab yang jelas. Bahkan setelah diperiksa dokter, penyakitnya tidak ditemukan. Semua kejadian ini tentu saja berada dalam rekayasa Kurniawan. Tabrakan mobil itu dilakukan oleh seorang sopir sewaan. Kerugian saham disebabkan oleh hacker yang disewa Kurniawan untuk menjatuhkan harga saham tersebut. Dan alergi itu disebabkan oleh sejenis bubuk gatal yang tidak berbahaya, yang disusupkan oleh asisten rumah tangga yang juga orang suruhan Kurniawan untuk ditaburkan ke pakaiannya.
Laura benar-benar hancur. Ia percaya 100% bahwa ia telah dikutuk oleh gelang itu. Rasa takutnya telah mengalahkan kesombongan dan keserakahannya. Ia mulai mencari segala cara untuk menyingkirkan gelang itu. Ia tidak berani jujur pada Bhaskara, takut dianggap konyol dan percaya tahayul. Ia juga tidak berani menjualnya, takut akan mendatangkan lebih banyak sial. Tepat pada saat itu, penyelamat muncul. Seorang teman Laura, yang mendengar perkataan pakar Feng Shui, dengan baik hati merekomendasikan sebuah alamat, sebuah vihara kuno di pinggiran kota. Konon, ada seorang suhu yang sangat sakti yang bisa menetralkan benda-benda spiritual yang berhantu. Maka, pada suatu pagi yang cerah, Laura sendirian mengendarai mobilnya, membawa kotak berisi gelang giok itu, menuju vihara tersebut. Ia tidak tahu bahwa seluruh perjalanannya berada di bawah pengawasan orang-orang kurniawan. Vihara itu, tentu saja, juga bagian dari drama. Sang suhu tidak lain adalah teman lama Kurniawan, seorang pensiunan aktor teater. Ketika Laura dengan gemetar meletakkan kotak itu di atas meja, menceritakan ketakutannya, sang suhu hanya melihat gelang itu, menggelengkan kepala, dan menghela napas. Amitabha Nona, benda ini bukan milikmu. Ia membawa energi kemarahan dari pemilik sebelumnya. Jika terus kau simpan, hanya akan mendatangkan malapetaka. Satu-satunya cara untuk menetralkannya adalah kau harus mengembalikannya kepada pemilik yang sah dan bertobat dengan tulus. Jika tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelamatkanmu. Perkataan sang suhu bagai pukulan palu terakhir yang menghantam psikologi Laura yang sedang panik. Ia buru-buru bersujud memohon petunjuk. Suhu, saya tidak tahu siapa pemiliknya. Ini hadiah. Orang yang memberimu benda ini, hatinya juga penuh dengan kebohongan dan keserakahan. Energi negatif itu juga berasal dari sana. Suruh dia mengembalikannya kepada istrinya. Itulah pemilik sejati gelang ini, hanya pengampunan dari wanita itulah yang bisa menetralkan semuanya, kata sang suhu dengan suara berwibawa. Laura pulang dengan keadaan linglung. Ia segera menelepon Bhaskara, menangis, menuntut agar ia segera mengembalikan gelang itu padaku. Bhaskara awalnya tidak percaya, menganggapnya mengada-ada. Tapi ketika Laura berteriak di telepon, menceritakan semua musibah yang terjadi dan mengancam akan membuang gelang itu jika ia tidak menyelesaikannya, Bhaskara mulai panik. Ia takut kehilangan selingkuhan dari keluarga konglomerat, takut kehilangan tambang emas yang sedang coba ia gali. Malam itu Bhaskara pulang dengan raut wajah yang aneh. Ia tidak lagi ceria dan manis, melainkan tampak gelisah dan cemas. Ia duduk di hadapanku, ragu-ragu sejenak, lalu mendorong sebuah kotak beludru merah ke arahku. Ini, aku kembalikan padamu, katanya dengan suara pelan. Kemarin aku lihat di lemari, tadinya mau kubawa untuk dibersihkan, biar kinclong lagi sebagai kejutan. Tapi kurasa lebih baik kamu yang simpan. Aku membuka kotak itu. Gelang giok hijau jernih itu terbaring diam di dalamnya, berkilauan di bawah cahaya lampu. Kebohongan Bhaskara sangat kikuk dan konyol, tapi aku tidak membongkarnya. Aku hanya mengambil gelang itu, tersenyum misterius. Terima kasih mas, aku juga baru mau menanyakannya padamu. Akhir-akhir ini aku sering mimpi tentang ibu. Ibu terus menanyakan gelang ini. Mungkin ibu sedang mengingatkanku. Perkataanku membuat Bhaskara terkejut, wajahnya memucat. Mungkin ia teringat cerita-cerita mistis yang baru saja diceritakan Laura. Aku memakai gelang itu di tanganku. Masih terlihat indah seperti dulu ya, mas? Namanya juga pusaka keluarga, selalu ada kesakralannya. Bhaskara tidak berani menatap mataku. Ia buru-buru berdiri dan mengalihkan pembicaraan. Drama telah usai, gelang itu telah kembali ke pemiliknya. Tapi ini baru kemenangan pertama. Aku tahu mulai saat ini, di dalam hati Bhaskara dan Laura telah ditanam benih ketakutan. Dan aku akan menyirami benih itu agar tumbuh besar, hingga suatu hari nanti ia menghancurkan hubungan terlarang mereka. Keberhasilan merebut kembali gelang giok secara dramatis memberiku kepercayaan diri yang sangat besar. Aku sadar, Bhaskara dan Laura, secanggih dan selicik apapun mereka, hanyalah manusia biasa dengan segudang kelemahan. Mereka takut, mereka percaya tahayul, dan mereka mudah dimanipulasi oleh ketakutan mereka sendiri. Rencana pembalasanku tidak bisa berhenti hanya pada menuntut kembali sebuah benda. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin meruntuhkan seluruh kerajaan palsu yang telah dibangun Bhaskara, sebuah kerajaan yang diciptakan dari uang dan pengorbananku. Dan untuk melakukan itu, aku membutuhkan sekutu yang cukup kuat, seseorang yang bisa melancarkan pukulan mematikan kepada Bhaskara yang tidak bisa ia tangkis. Orang itu tidak lain adalah Haryo Pradana, ayah Laura, investor misterius di Wijaya Sari Interior. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Pak Haryo adalah rubah tua di dunia bisnis, terkenal dingin, tegas, dan tidak mudah dipengaruhi oleh emosi. Jika aku salah mendekatinya, jika aku terlihat hanya sebagai seorang istri yang cemburu dan ingin balas dendam,
Ia bisa meremehkanku dan bahkan membela putrinya. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus muncul di hadapannya bukan sebagai korban, melainkan sebagai seorang mitra, seseorang yang bisa memberinya keuntungan dan juga bisa mendatangkan kerugian baginya. Aku menghabiskan hampir 2 minggu untuk meneliti tentang Pak Haryo. Aku membaca semua artikel, semua wawancara tentangnya. Aku mempelajari filosofi bisnisnya, prinsip kerjanya, bahkan hobi pribadinya. Aku menemukan bahwa Pak Haryo adalah orang yang sangat menjunjung tinggi integritas dan paling membenci penipuan dalam bisnis. Ia juga seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya, tetapi cinta itu diiringi dengan harapan dan tuntutan yang sangat tinggi. Ia selalu ingin Laura menjadi wanita yang mandiri dan kuat, bukan sekadar pajangan yang hidup bergantung pada orang lain. Informasi ini memberiku sebuah ide. Aku tidak akan hanya membongkar kedok Baskara, aku akan membongkar kelemahan dan kesalahan Laura juga. Aku akan menunjukkan kepada Pak Haryo bahwa Baskara tidak hanya menipu putrinya, tetapi juga mengubahnya menjadi tipe orang yang paling ia benci. Kesempatan pun tiba. Melalui seorang teman ayahku, aku mengetahui bahwa Pak Haryo akan menghadiri sebuah acara lelang amal yang diselenggarakan oleh sebuah majalah bisnis terkemuka. Ini adalah acara yang mengumpulkan seluruh elit kota, sebuah panggung yang sempurna untuk kemunculanku. Aku mempersiapkan penampilanku dengan sangat cermat. Aku tidak memilih gaun yang gemerlap dan mencolok. Aku memilih sebuah setelan Chanel berwarna krem, desain yang elegan, mewah, namun tidak kalah berkuasa. Rambutku disanggul rapi, dan aku hanya memakai riasan tipis dan halus. Aku ingin memancarkan aura seorang wanita bisnis yang cerdas dan percaya diri, bukan seorang ibu rumah tangga yang hanya berkutat di dapur. Malam itu, aku datang ke acara sendirian. Kemunculanku langsung menarik beberapa tatapan penasaran. Aku adalah wajah baru di lingkungan ini. Aku tidak terburu-buru mencari Pak Haryo. Sebaliknya, aku berjalan dengan tenang, menyapa beberapa kenalan ayahku, berbincang-bincang santai secara alami. Aku ingin menciptakan kehadiran, ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa aku bukan orang biasa. Akhirnya, aku melihat Pak Haryo. Ia sedang berdiri berbicara dengan beberapa pengusaha lain di sudut ruangan. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu perlahan berjalan ke arah sana. Ketika sudah dekat, aku tidak menyela pembicaraan mereka. Aku hanya berdiri di jarak yang sopan, menunggu dengan sabar. Tindakanku menarik perhatian Pak Haryo. Ia melirikku sekilas, matanya sedikit menyelidik. Ketika pembicaraannya dengan yang lain selesai, barulah aku melangkah maju, tersenyum sopan. Selamat malam, Pak Haryo. Saya Maya Sari, putri dari Bapak Surya Atmaja, pimpinan Heng Tireng Construction. Ayah saya sering sekali bercerita tentang Bapak. Aku dengan cerdik memperkenalkan diri, menunjukkan rasa hormat sambil mengingatkannya tentang latar belakang keluargaku. Mendengar nama ayahku, seorang mitra bisnis lama yang sangat dihormati, raut wajah Pak Haryo sedikit melunak. Oh, selamat malam. Ayahmu apa kabar? Ayah saya sehat, Pak. Terima kasih sudah bertanya, jawabku. Maaf mengganggu Bapak. Saya hanya punya satu urusan kecil terkait salah satu investasi Bapak. Ingin berdiskusi sebentar secara pribadi, saya rasa Bapak akan sangat tertarik. Kata-kataku penuh makna, memancing rasa ingin tahu sekaligus sedikit menantang. Berhasil. Itu membangkitkan minat seorang Haryo Pradana yang selalu ingin tahu segalanya. Ia menyipitkan mata menatapku, lalu mengangguk. Baiklah, kita bicara di balkon saja agar lebih tenang. Kami berjalan bersama ke balkon, tempat di mana kami bisa melihat seluruh pemandangan kota di malam hari. Angin malam meniup rambutku. Aku tahu ini adalah momen yang menentukan. Katakanlah, investasi saya yang mana yang membuat putri pimpinan Heng Tireng sampai harus repot-repot? Tanya Pak Haryo, nadanya masih menjaga superioritas. Maaf Pak, investasi Bapak di perusahaan desain interior Wijaya Sari, kataku, menatap lurus ke matanya. Mendengar nama Wijaya Sari, mata Pak Haryo menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia tidak menyangka aku tahu tentang perusahaan sekecil itu. Apa hubunganmu dengan perusahaan itu? Baskara Wijoyo, direktur perusahaan itu, adalah suami saya, Pak, jawabku tenang. Kali ini Pak Haryo benar-benar tercengang. Ia menatapku dari atas ke bawah seolah mencoba merangkai semua kejadian. Aku tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Aku mengeluarkan iPad dari tasku, membuka file dokumen yang terproteksi, dan memberikannya padanya. Saya tahu Bapak berinvestasi di Wijaya Sari karena melihat potensinya, tapi saya khawatir potensi itu sedang digunakan untuk tujuan yang salah, dan aliran dana investasi Bapak juga mengalir ke tempat yang tidak semestinya. Kataku dengan suara yang tetap tenang dan profesional, ini adalah informasi yang saya kumpulkan. Saya pikir, sebagai seorang investor, Bapak berhak mengetahui kebenarannya. Pak Haryo mengambil iPad itu dan mulai melihatnya. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi mengerutkan kening,
lalu mengeras. Semakin ia melihat, semakin erat tangannya menggenggam iPad itu. Di dalam file dokumen itu, aku menyajikan semuanya. Dari bukti perselingkuhan Baskara dan Laura, hingga laporan bank yang menunjukkan Baskara menggunakan uang perusahaan yang berarti uang investasi Pak Haryo untuk membeli rumah, mobil, dan barang-barang mewah untuk putri Pak Haryo sendiri. Aku tidak menyajikannya sebagai sebuah tuduhan, melainkan sebagai laporan risiko investasi, sebuah analisis tentang penyalahgunaan kepercayaan dan penggelapan aset perusahaan. Aku telah mengubah masalah kecemburuan pribadi menjadi masalah bisnis yang serius, dan aku tahu itulah yang paling dipedulikan oleh Pak Haryo. Suasana di balkon tiba-tiba menjadi dingin, meskipun angin malam tidak lagi bertiup kencang. Pak Haryo masih terdiam, matanya terpaku pada layar iPad. Jari-jarinya dengan cepat menggulir setiap halaman dokumen. Cahaya dari layar menyinari wajahnya, menonjolkan garis-garis tegas yang kini dipenuhi amarah yang tertahan. Aku berdiri di hadapannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu aku telah menyalakan sumbu, dan tugasku sekarang adalah menunggu dengan sabar hingga meledak. Aku tidak bisa menebak reaksinya. Tetapi aku percaya bahwa orang sepintar Haryo Pradana tidak akan pernah membiarkan orang lain menipunya, sekalipun orang itu adalah kekasih putrinya. Akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti selamanya, Pak Haryo mengangkat kepalanya. Ia tidak menatapku, melainkan menatap ke kejauhan kota yang tak terbatas. Matanya tajam, menyembunyikan badai amarah yang dahsyat. Ia tidak berteriak, tidak membanting. Kemarahan orang-orang di puncak kekuasaan seringkali seperti itu, sunyi tapi daya hancurnya lebih besar dari badai. Anak kurang ajar, desisnya, suaranya serak dan penuh penghinaan. Ia telah ditipu. Seorang taipan sekali berdirinya dipermainkan oleh seorang anak kemarin sore. Baskara tidak hanya menipunya tentang kemampuannya, tetapi juga berani menggunakan uangnya untuk membiayai putrinya, mengubah putrinya menjadi orang ketiga yang tercela. Ini adalah penghinaan ganda, sebuah tamparan keras bagi harga dirinya. Ia menoleh ke arahku, tatapannya tidak lagi sombong, melainkan berubah menjadi penyelidikan yang mendalam, bahkan ada sedikit rasa hormat. "Kenapa kamu menunjukkan semua ini padaku?" tanyanya lugas. "Kamu bisa menggunakannya untuk bercerai, untuk merebut aset. Kenapa harus mengambil risiko datang padaku?" Aku menatap lurus ke matanya, menjawab dengan tenang, "Karena saya tahu, Pak, hanya Bapak yang bisa memberinya pelajaran yang sesungguhnya. Jika saya bercerai, ia mungkin kehilangan sebagian aset, tetapi dengan bantuan putri Bapak, ia masih bisa mencari investor lain. Saya tidak ingin hanya menjadi istri yang gagal yang menuntut sedikit uang. Saya ingin orang yang telah menginjak-injak saya hancur lebur, tidak bisa bangkit lagi. Dan saya juga percaya, Bapak tidak ingin putri Bapak dicap sebagai pelakor, dimanfaatkan oleh orang yang tidak berguna." Kata-kataku mengenai dua hal yang paling dipedulikan Pak Haryo, keuntungan bisnis dan kehormatan putrinya. Sebagai seorang pebisnis, ia tidak bisa menerima ditipu. Sebagai seorang ayah, ia tidak bisa menerima nama baik putrinya hancur. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Suaranya menjadi lebih praktis. "Saya ingin sebuah aliansi," kataku tegas. "Bapak dan saya, kita punya musuh yang sama. Saya punya bukti, Bapak punya kekuasaan. Kita akan bersama-sama merebut kembali semua yang menjadi milik kita, modal beserta bunganya. Setelah semuanya selesai, Wijaya Sari Interior, atau apapun yang tersisa darinya, saya tidak akan mengambil sepeser pun. Saya hanya butuh kebebasan dan keadilan saya. Untuk investasi Bapak, saya yakin Bapak punya cara untuk mendapatkan kembali lebih dari yang telah hilang." Pak Haryo menatapku, senyum dingin yang langka muncul di bibirnya. "Kamu benar-benar putri Surya Atmaja, cerdas, berani, dan sedikit kejam." Ia mengembalikan iPad itu padaku. "Baik, saya setuju. Tapi saya punya satu syarat." "Silakan Pak." "Putri saya, Laura. Ia mungkin bodoh, tapi ia tetap putri saya. Saya tidak ingin ia terlalu terluka dalam masalah ini. Saya akan mendidiknya sendiri. Untuk si Baskara itu, biar saya yang urus. Kamu hanya perlu bekerja sama sesuai rencana saya." "Saya setuju." Aku mengangguk tanpa ragu. Saya tidak punya dendam pada Laura. Ia juga hanya korban dari penipuan dan kebodohannya sendiri. Dalang sebenarnya adalah Baskara. "Bagus, kalau begitu, rencana dimulai dari sekarang," kata Pak Haryo, suaranya kembali tegas seperti biasa. "Mulai sekarang, anggap saja tidak ada yang terjadi. Tetaplah menjadi istri yang baik dan sabar. Jangan biarkan si Baskara itu curiga sedikit pun. Saya butuh sedikit waktu untuk mengatur beberapa hal. Akan ada pertunjukan yang sangat menarik sebentar lagi, dan kamu akan menjadi tamu kehormatannya." Percakapan berakhir. Pak Haryo kembali ke pesta, wajahnya kembali tenang seolah tidak ada yang terjadi. Aku juga kembali masuk, tetapi hatiku bergejolak.
Sebuah aliansi kekuasaan telah terbentuk. Aku tidak lagi berjuang sendirian. Di belakangku sekarang ada sebuah kerajaan. Baskara, kau telah melakukan kesalahan fatal. Kau tidak hanya membuat marah seekor kucing rumahan. Kau telah membangunkan seekor harimau yang buas. Hari-hari indahmu akan segera berakhir. Pulang dari acara lelang, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini kupikul sendirian, kini ada yang berbagi. Aku tidak lagi sendirian dalam perang ini. Aku punya sekutu. Sekutu yang bahkan dalam mimpi pun tak pernah dibayangkan oleh Baskara. Sesuai pesan Pak Haryo, aku terus memainkan peran sebagai istri yang sabar. Aku tidak lagi menyelidiki, tidak lagi mencurigai Baskara. Aku berpura-pura telah sepenuhnya percaya pada penjelasannya, bahwa malam peringatan itu hanyalah insiden yang tidak disengaja. Perubahanku membuat Baskara bernapas lega. Ia mengira telah berhasil menenangkanku. Ia kembali mengucapkan janji-janji manis, menunjukkan perhatian palsu. Ia sama sekali tidak tahu bahwa setiap tindakannya kini berada di bawah pengawasan ketatku dan Pak Haryo. Sementara itu, Pak Haryo mulai bertindak. Ia tidak langsung menarik modal. Itu bukan gayanya. Ia ingin memainkan permainan catur yang lebih besar. Permainan di mana Baskara akan perlahan-lahan tercekik tanpa jalan keluar. Langkah pertama, Pak Haryo menyuruh orangnya mendekati Baskara dengan menyamar sebagai perwakilan dari dana investasi lain, menyatakan minat khusus pada model bisnis Wijaya Sari. Baskara, yang sedang sangat puas dengan kesuksesannya, dan kini dilirik oleh dana investasi besar lainnya, merasa seperti mendapat durian runtuh. Tanpa curiga sedikit pun, ia terjun ke dalam negosiasi, mempresentasikan rencana pengembangan yang ambisius. Ia tidak tahu bahwa semua informasi, semua strategi bisnisnya, dicatat oleh orang-orang Pak Haryo, dan langsung dikirimkan kepadanya. Langkah kedua, Pak Haryo mulai menciptakan beberapa tantangan kecil untuk Baskara. Ia menyuruh orangnya mempersulit perizinan untuk proyek baru, menunda pencairan beberapa dana. Baskara mulai merasakan tekanan, ia harus berlari ke sana kemari untuk menyelesaikan masalah-masalah yang datang tiba-tiba. Dan setiap kali ia menghadapi kesulitan, investor malaikat Haryo Pradana muncul sebagai penyelamat, membantunya menyelesaikan semuanya dengan lancar. Tindakan ini semakin membuat Baskara percaya dan hormat pada Pak Haryo. Ia menganggap Pak Haryo sebagai dewa pelindung, sandaran terkuat bagi kariernya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa orang yang menciptakan badai dan yang menenangkan badai sebenarnya adalah orang yang sama. Untuk Laura, Pak Haryo juga punya cara penanganannya sendiri. Ia tidak memarahi atau melarang. Ia hanya tiba-tiba memblokir semua kartu kreditnya. Ketika Laura menelepon untuk bertanya, ia hanya berkata dengan lembut, "Nak, kamu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu belajar mandiri. Mulai sekarang, ayah tidak akan memberimu uang lagi. Kalau kamu mau uang, bekerjalah untuk mendapatkannya." Laura benar-benar terkejut. Sang putri yang sejak kecil hidup dalam kemewahan, tidak pernah pusing soal uang, kini tiba-tiba dilempar ke jalan. Ia mulai menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada lagi makan malam mewah. Tidak ada lagi belanja tanpa melihat harga. Ia mulai cemas tentang uang sewa apartemen, biaya hidup. Ia mendatangi Baskara, menangis dan mengeluh. Baskara, yang menganggap Laura sebagai tiket masuk ke kalangan atas, tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Ia mulai harus mengeluarkan uang dari sakunya sendiri, bahkan uang hasil penggelapan dari perusahaan, untuk membiayai Laura. Beban keuangan mulai menekan pundaknya. Hubungan mereka, yang dibangun di atas kemewahan materi, kini mulai menunjukkan retakan pertama. Mereka mulai lebih sering bertengkar, pertengkaran seputar uang. Laura menyalahkan Baskara karena tidak lagi membiayainya seperti dulu. Baskara kesal karena harus menanggung beban seorang selingkuhan yang terbiasa hidup boros. Aku dari luar, diam-diam mengamati semuanya. Semuanya berjalan sesuai dengan skenario yang telah dirancang Pak Haryo. Jaring perlahan-lahan mengencang. Aku juga mulai mempersiapkan peranku. Aku meminta izin Baskara untuk ikut bekerja di perusahaan. Aku bilang aku bosan di rumah terus, ingin belajar tentang bisnis. Baskara, yang sedang pusing dengan pekerjaan dan urusan Laura, melihatku tiba-tiba menjadi penurut dan berambisi, langsung setuju. Ia memberiku beberapa pekerjaan kecil di bagian administrasi, berpikir aku hanya main-main. Ia tidak tahu bahwa aku sedang diam-diam mengambil alih kembali kendali atas situasi perusahaan, membangun hubungan dengan para karyawan, dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan penentu. Dan waktu itu pun tiba. Setelah hampir 2 bulan menyiksa Baskara dengan kesulitan dan tekanan, Pak Haryo memutuskan sudah saatnya melempar umpan terakhir. Ia memanggil Baskara ke kantornya, memberikan tawaran yang sangat menggiurkan. "Baskara, saya sudah mengamatimu beberapa lama. Saya sangat terkesan dengan kemampuanmu.
Grup saya sedang punya proyek kawasan ekowisata premium di Anyer. Saya mau menyerahkan seluruh bagian desain dan pengerjaan interiornya kepada perusahaanmu. Ini adalah kontrak senilai ratusan miliar rupiah. Baskara mendengarnya dan tidak percaya pada telinganya. Ini bukan kontrak biasa. Ini adalah kesempatan untuk mengubah hidup. Sebuah lompatan yang bisa membawa Wijaya Sari dari perusahaan kecil menjadi kekuatan besar di industri ini. Ia begitu gembira hingga nyaris bersujud berterima kasih pada Pak Haryo. Namun Pak Haryo melanjutkan, proyek ini sangat penting. Saya butuh jaminan mutlak. Saya ingin penandatanganan kontrak ini dilakukan dengan sangat meriah. Kamu adakan sebuah pesta peluncuran proyek, undang semua mitra, semua media. Di pesta itu, kita akan secara resmi menandatangani kontrak. Saya mau semua orang tahu nama Wijaya Sari. Tawaran Pak Haryo tepat mengenai sasaran kesombongan dan sifat pamer Baskara. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung setuju. Ia tidak tahu bahwa pesta yang akan ia selenggarakan bukanlah panggung untuknya bersinar. Itu akan menjadi panggung eksekusi, tempat di mana seluruh karier dan kehormatannya akan dikubur. Semuanya telah diatur, jebakan terakhir telah dipasang, tinggal menunggu mangsa masuk dengan sendirinya. Kabar bahwa Wijaya Sari akan menandatangani kontrak abad ini dengan Pradana Group menyebar secepat angin di dunia bisnis. Baskara mendadak menjadi bintang, teladan bagi pengusaha muda berbakat. Ia tenggelam dalam pujian dan kekaguman, sama sekali tidak menyadari bahwa ia hanyalah pion di papan catur Pak Haryo. Ia mengerahkan seluruh tenaga dan sisa modal perusahaan untuk mempersiapkan pesta peluncuran proyek yang megah. Ia ingin ini menjadi acara paling berkesan dalam kariernya. Malam di mana semua orang akan menatapnya dengan kekaguman. Ia memilih lokasi di ballroom paling mewah di hotel mulia, tempat yang sama di mana ia mengkhianatiku. Mungkin di dalam hatinya, ia ingin menggunakan kesuksesan ini untuk melegitimasi, untuk menghapus dosanya. Ia punya rencana lain, rencana yang lebih berani. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan Laura kepada semua orang, bukan sebagai selingkuhan, tapi sebagai teman istimewa. Seorang bidadari yang selalu ada di sisinya memberikan inspirasi. Ia ingin perlahan-lahan membuka jalan untuk menceraikanku, dan secara resmi bersama Laura, wanita yang ia yakini sebagai pintu gerbang menuju dunia kelas atas yang sesungguhnya. Ia membicarakan ini denganku, tentu saja dengan nada yang sangat halus. Maya, pesta ini sangat penting, akan ada banyak mitra besar. Kamu tahu kan, Laura itu putri teman baiknya Pak Haryo. Beliau menitipkan padaku untuk membantunya dalam pekerjaan. Nanti di acara itu, bisakah kamu mengundangnya sebagai tamu keluarga kita? Biar bagus kelihatannya untuk semua pihak. Aku mendengarnya dan merasa konyol. Ia masih menganggapku bodoh, masih mencoba berakting di depanku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Tentu saja Mas. Urusan kecil, biar aku yang urus. Kemudahanku membuat Baskara semakin senang. Ia tidak tahu bahwa aku setuju bukan karena aku bodoh, tapi karena aku ingin semua karakter utama hadir lengkap dalam drama penutupku. Hari-hari berikutnya, Baskara sibuk bukan main. Ia berlari ke sana kemari mengurus pesta. Dari daftar tamu, desain panggung, hingga pemilihan menu, ia hampir tidak punya waktu untuk pulang. Ini justru memberiku kesempatan. Aku punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan penampilanku. Aku tidak ikut campur dalam urusan pesta. Aku hanya diam-diam mengamati, mengumpulkan semua informasi. Aku tahu persis daftar tamunya, skenario acaranya, setiap detail yang telah diatur Baskara. Sementara itu, Pak Haryo juga telah menyelesaikan langkah-langkah terakhirnya. Ia telah menyuruh pengacaranya menyiapkan berkas bukti yang tak terbantahkan, yang membongkar semua tindakan penggelapan dan penipuan Baskara. Ia juga telah memberitahu semua mitra bisnis Baskara yang lain tentang kebenaran dan meminta mereka hadir di pesta sebagai saksi. Semua orang terkejut dengan kebenaran itu, dan tentu saja tidak ada yang berani menolak undangan dari orang sekuat Pak Haryo. Mereka semua penasaran ingin menyaksikan pertunjukan yang akan datang. Aku pun punya persiapan sendiri. Aku pergi ke salah satu butik gaun pengantin dan gaun malam paling mewah di kota. Aku tidak memilih gaun yang terlalu glamor dan mencolok. Aku memilih sebuah gaun malam berwarna hitam pekat dari desainer Elie Saab. Desainnya sederhana namun sangat elegan. Bahan sutra berkualitas tinggi memeluk tubuh, dengan punggung yang terbuka secara berani. Warna hitam melambangkan misteri, kekuasaan, dan juga akhir dari segalanya. Aku ingin tampil seperti Dewi Kematian, membawa keputusan akhir bagi orang yang telah mengkhianatiku. Aku juga telah berbicara terus terang dengan orang tuaku, menceritakan seluruh rencana. Awalnya mereka sedikit cemas, takut aku akan dalam bahaya. Tapi ketika melihat tekad di mataku dan mengerti apa yang telah kuderita, mereka sepenuhnya mendukung. Nak, lakukan apa yang menurutmu benar. Ayah dan ibu tidak bisa membiarkanmu terus ditindas. Keluarga kita tidak mudah diinjak-injak seperti itu, kata ayahku dengan suara tegas. Ibuku hanya memelukku, berpesan, ingat untuk berhati-hati.
apapun yang terjadi, ingatlah kamu selalu punya ayah dan ibu di belakangmu. Hari pesta pun tiba. Sore itu, aku berkata pada Baskara bahwa aku merasa tidak enak badan, mungkin akan datang sedikit terlambat. Aku menyuruhnya dan Laura datang lebih dulu. Baskara tidak curiga sedikit pun, bahkan tampak senang. Mungkin ia ingin punya waktu lebih lama berdua dengan selingkuhannya sebelum pertunjukan dimulai. Ia tidak tahu bahwa aku tidak akan datang terlambat. Aku dan Pak Haryo akan datang sangat tepat waktu. Tepat di saat ia berada di puncak kesombongannya. Semuanya sudah siap, panggung telah didirikan, para aktor telah berada di posisi mereka, tinggal menunggu tirai beludru diangkat. Dan aku, sutradara diam-diam dari drama ini, merasakan debaran yang aneh. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Ballroom Hotel Mulia malam itu berkilauan dan mewah luar biasa. Cahaya dari lampu kristal raksasa memancarkan kehangatan, berkilauan di atas gelas-gelas anggur dan perhiasan mahal para tamu. Sebuah orkestra memainkan musik klasik yang merdu. Suasananya mewah, berkelas, dan sedikit palsu. Semua pengusaha, semua tokoh ternama di kota telah hadir. Mereka datang tidak hanya untuk memberi selamat kepada Baskara, tetapi juga untuk menyaksikan sebuah peristiwa penting, sebuah jabat tangan bersejarah antara sebuah perusahaan muda dan sebuah korporasi raksasa. Dan tentu saja, mereka juga datang karena penasaran, karena desas-desus tentang sebuah drama besar yang akan dipentaskan. Baskara Wijoyo, tokoh utama malam ini, berdiri di tengah, di samping panggung yang dirancang megah. Ia mengenakan setelan Tom Ford yang pas di badan, tampak sangat elegan dan sukses. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa puas dan bangga. Ia berjalan hilir mudik, bersalaman, mengangkat gelas bersulang dengan setiap tamu, mulutnya tak henti tersenyum dan berbicara. Ia sedang menikmati perasaan berada di puncak ketenaran, perasaan dikagumi oleh semua orang. Berdiri di samping Baskara, dengan anggun dan malu-malu seperti seekor burung kecil, adalah Laura Kandra Lestari. Ia mengenakan gaun malam putih bersih, tampak seperti seorang putri. Rambutnya ditata indah, dan di lehernya tergantung kalung berlian yang berkilauan. Ia tampak begitu cantik, begitu murni. Tapi aku tahu di balik penampilan malaikat itu ada jiwa yang kosong. Seseorang yang rela menginjak-injak kebahagiaan orang lain untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia sedang memainkan peran sebagai bidadari misterius, seorang dewi inspirasi yang membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi Baskara. Matanya menatap Baskara dengan penuh kekaguman dan cinta. Cinta yang ia kira sejati. Aku dan Pak Haryo tidak berada di dalam ballroom. Kami berada di sebuah ruang VIP terpisah dengan layar besar yang terhubung langsung ke kamera di panggung. Kami bisa mengamati semuanya dengan sangat jelas tanpa terdeteksi. Pak Haryo duduk di sofa, wajahnya dingin tanpa emosi. Ia diam-diam melihat putrinya berakting di layar, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan dan kepedihan. Dia benar-benar membuatku sangat kecewa, katanya, suaranya serak. Aku sudah memberinya segalanya, hanya berharap ia bisa dewasa dan mandiri. Siapa sangka ia malah mengubah dirinya menjadi orang menyedihkan seperti ini. Jangan terlalu keras, Pak. Dia masih muda, masih gegabah. Mungkin dia juga hanya korban penipuan. Aku mencoba menghibur dengan lembut, tak ingin menambah kepedihan seorang ayah. Pak Haryo menggeleng. Tidak, kebodohan bukanlah alasan. Ia harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Malam ini, ia akan mendapat pelajaran yang mahal. Kami terdiam, mata kami tertuju ke layar. Pesta telah mencapai bagian terpenting. Baskara naik ke panggung, mengambil medofon. Lampu sorot menimpanya, menjadikannya pusat perhatian. Ia berdeham lalu memulai pidatonya. Sebuah pidato yang telah disiapkan dengan matang, penuh dengan kata-kata kosong dan berbunga-bunga. Yang terhormat para hadirin, tamu-tamu terhormat, para mitra dan sahabat sekalian, ia memulai, suaranya bergema penuh percaya diri. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya pribadi dan seluruh perusahaan Wijayasari. Kami sangat terhormat bisa berdiri di sini di hadapan Anda semua, untuk mengumumkan sebuah titik balik bersejarah. Ia berbicara panjang lebar tentang visi, misi, tentang kesulitan yang telah diatasi. Ia melukiskan citra dirinya sebagai seorang pengusaha muda berbakat yang mandiri, yang dengan kemampuannya sendiri berhasil menaklukkan seorang investor paling sulit. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua orang, tapi sama sekali tidak pernah menyebut namaku, istri yang telah menemaninya melewati masa-masa tersulit. Baginya, aku seolah tak pernah ada. Kemudian, ia mengarahkan pandangannya ke arah Laura, pandangan yang penuh kelembutan. Dan pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sangat istimewa. Seseorang yang selalu ada di samping, memberi semangat dan sumber inspirasi tak terbatas hingga saya bisa meraih kesuksesan hari ini. Ia tidak menyebutkan nama, tapi semua orang mengerti. Ia sedang mengumumkan hubungannya secara terang-terangan. Laura di bawah panggung, pipinya merona, matanya berkaca-kaca bahagia. Dan sekarang,
Tanpa membuat Anda semua menunggu lebih lama lagi, dengan hormat saya umumkan bahwa Wijaya Sari Interior dan Pradana Group akan secara resmi menandatangani kontrak kerja sama strategis untuk mega proyek kawasan ekowisata Anyer Pearl. Tepuk tangan membahana, semua orang berdiri, menatap ke arah panggung menunggu momen bersejarah. Baskara memberi isyarat pada Laura. Ia tersenyum, dengan anggun melangkah ke panggung, berdiri di sampingnya. Mereka bersama-sama menoleh ke arah sayap panggung, menunggu kemunculan pimpinan Pradana Group, Haryo Pradana. Sudah waktunya, kata Pak Haryo di ruang VIP, berdiri dan merapikan dasinya, ia menoleh padaku. Kamu sudah siap? Aku juga berdiri, merapikan gaunku. Saya sudah siap, Pak. Kami tidak akan keluar dari sayap panggung seperti dalam skenario Baskara. Kami akan keluar dari pintu utama ballroom. Kami ingin semua orang melihat, terkejut. Drama Baskara akan segera berakhir, dan sekarang saatnya drama kami dimulai. Seluruh ballroom menahan napas. Semua mata tertuju pada panggung, menantikan kemunculan tokoh paling berkuasa malam itu, Haryo Pradana. Baskara dan Laura berdiri di sana, bergandengan tangan, wajah mereka berseri-seri. Mereka berada di puncak kejayaan dan kebahagiaan, mengira seluruh dunia ada di bawah kaki mereka. Tapi mereka salah, dunia mereka akan segera runtuh. Tepat pada saat MC acara dengan suara hikmat berkata, "Dan sekarang, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut kehadiran pimpinan Pradana Group, Bapak Haryo Pradana." Sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pintu utama ballroom, pintu kayu besar berukir yang sejak awal acara ditutup, tiba-tiba didorong terbuka oleh dua orang pelayan. Keheningan menyelimuti ruangan. Musik yang merdu tiba-tiba berhenti. Semua orang bingung, menoleh ke belakang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. MC di panggung juga tampak kikuk. Skenario tidak ada detail seperti ini. Lalu kami muncul. Pak Haryo berjalan di depan, gayanya agung dan berwibawa seperti seorang kaisar. Wajahnya dingin tanpa emosi, tapi di matanya yang tajam tersimpan badai. Dan berjalan tepat di sampingnya, bukan seorang asisten atau pengawal, melainkan aku. Aku, dalam gaun malam hitam pekat, rambut disanggul tinggi memperlihatkan leher jenjang dan punggung yang sensual. Wajahku dirias tajam, bibir merahku menyunggingkan senyum misterius. Aku bukan lagi Mayasari, istri yang lembut dan sabar. Malam ini aku adalah orang lain, seorang ratu yang kembali untuk merebut kerajaannya. Kemunculan kami, terutama kombinasi antara aku dan Pak Haryo, menyebabkan kejutan yang sesungguhnya. Seluruh ruangan meledak dalam bisik-bisik. Siapa itu? Kenapa jalan bersama Pak Haryo? Ya Tuhan, itu kan Bu Maya, istrinya Direktur Baskara. Kenapa dia di sini? Apa yang terjadi? Suasananya tegang sekali. Di atas panggung, Baskara dan Laura membeku. Senyum di bibir mereka kaku. Baskara menatapku, lalu menatap Pak Haryo, matanya menunjukkan kebingungan yang tak percaya. Ia tidak bisa mengerti kenapa istrinya, yang ia kira sedang menunggu di rumah, bisa muncul di sini, dan berjalan bersama investor terbesarnya. Laura lebih ngeri lagi. Ia melihat ayahnya, orang yang ia takuti sekaligus hormati, berjalan berdampingan dengan rival terbesarnya. Wajah cantiknya pucat pasi, kakinya gemetar seolah akan jatuh. Kami terus berjalan perlahan di atas karpet merah, di antara dua barisan tamu yang menyingkir seperti air terbelah. Semua lampu kilat dari para wartawan, yang diundang untuk meliput acara bisnis, kini semuanya mengarah pada kami, berkedip tanpa henti. Mereka tahu mereka akan menyaksikan sebuah skandal yang lebih menarik dari kontrak manapun. Kami berjalan lurus menuju panggung. Semakin dekat, semakin jelas kulihat kebingungan dan ketakutan di wajah Baskara. Ia tergagap, mulutnya terbuka tapi tak bisa berkata apa-apa. Ia menatapku, matanya seolah bertanya kenapa. Aku hanya balas menatapnya dengan dingin, tanpa sedikit pun simpati. Pak Haryo bahkan tidak melirik putrinya. Ia berjalan lurus ke podium, mengambil mikrofon dari tangan MC yang masih terpana. Ia berdeham, dan seluruh ruangan langsung hening. Maaf telah mengganggu pesta Anda sekalian, Pak Haryo memulai. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Saya Haryo Pradana, dan saya datang ke sini hari ini bukan untuk menandatangani kontrak apapun, kata-katanya seperti bom yang meledak. Baskara terhuyung-huyung, nyaris jatuh. Ia buru-buru berlari mendekat, suaranya memohon. Pak Haryo, Bapak bicara apa? Apa ada salah paham? Pak Haryo tidak menjawabnya. Ia menoleh ke arahku lalu melanjutkan dengan suara yang jelas. Saya datang ke sini sebagai teman keluarga Bapak Surya Atmaja, untuk memperkenalkan seseorang kepada Anda semua. Ini adalah Nona Mayasari, putri dari pimpinan Heng Tiring Construction, dan juga istri sah dari Tuan Baskara Wijoyo ini. Bom kedua dilemparkan, semua orang sekali lagi terperangah. Mereka menatapku, lalu menatap Laura yang berdiri gemetar di panggung.
Semuanya sudah terlalu jelas. Ini bukan pesta peluncuran proyek. Ini adalah sebuah drama pelabrakan. Sebuah drama pelabrakan dengan level yang tidak bisa lebih tinggi lagi. Baskara kini tidak bisa lagi menahan diri. Ia menatapku dengan mata melotot. Maya, apa-apaan ini? Kamu sudah gila? Tepat pada saat itu, Pak Haryo menoleh ke arah Baskara. Tatapannya tajam seperti pisau. Diam kamu. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Ia kembali menghadap penonton, dan alasan saya ada di sini hari ini adalah untuk mengumumkan satu hal. Pradana Group secara resmi akan menarik seluruh investasi modal dari perusahaan Wijaya Sari. Sekaligus, kami juga akan menempuh jalur hukum untuk menuntut perusahaan ini atas tindakan penipuan, penggelapan aset, dan pelanggaran kontrak. Setiap kata dari Pak Haryo bagai palu godam yang menghantam kepala Baskara. Ia tidak bisa berdiri tegak, harus berpegangan pada podium. Wajahnya berubah dari pucat menjadi biru. Mimpinya tentang sebuah kerajaan, tentang masa depan gemilang, semuanya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ia menoleh ke arahku. Matanya bukan lagi kemarahan, melainkan keputusasaan dan kebencian yang mendalam. Ia telah mengerti segalanya. Ia telah dijebak olehku dan Pak Haryo. Ia telah berjalan masuk ke panggung eksekusi yang kami siapkan. Lalu, dalam keputusasaannya, ia melihat gelas sampainya yang baru saja dibawa MC untuk persiapan bersulang. Ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi mungkin karena terlalu syok, tangannya gemetar, dan ia menjatuhkannya. Prang! Gelas kristal itu jatuh ke lantai. Pecah berkeping-keping, sama seperti karier dan hidupnya. Suara pecahan itu adalah tanda akhir dari segalanya. Suara gelas sampainya yang pecah di panggung seolah menjadi lonceng kematian, menyadarkan semua orang dari keterkejutan. Suasana menjadi kacau. Para wartawan seperti lebah yang sarangnya diganggu, saling dorong untuk mendapatkan sudut terbaik, mengarahkan lensa mereka ke tiga tokoh utama di panggung, Baskara yang termangu seperti orang kehilangan jiwa, Laura yang gemetar dengan air mata berlinang, dan aku yang berdiri tenang dan dingin seperti seorang hakim. Pak Haryo tetap berdiri tegak di podium, wajahnya tidak berubah sedikit pun. Ia memberi isyarat kepada tim keamanannya. Pria-pria berjas hitam yang telah ditempatkan di ruangan itu dengan cepat membentuk barikade, menghalangi wartawan mendekat, memastikan drama berlanjut dengan tertib. Anda semua mungkin penasaran, kenapa saya mengambil keputusan mendadak seperti ini? Lanjut Pak Haryo, suaranya masih bergema, menenggelamkan semua keributan. Alasannya sangat sederhana. Karena saya telah ditipu, dan orang yang menipu saya tidak lain adalah direktur muda berbakat, Baskara Wijoyo ini. Ia menunjuk ke arah Baskara. Dia datang kepada saya dengan rencana bisnis yang sempurna, dengan penampilan yang sopan dan baik. Dia membuat saya percaya bahwa dia adalah orang yang berbakat dan berintegritas. Tapi saya salah. Pak Haryo memberi isyarat pada asistennya. Layar LED raksasa di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan materi proyek, tiba-tiba menyala, dan apa yang muncul di sana membuat seluruh hadirin kembali terdiam. Itu adalah serangkaian bukti yang tak terbantahkan. Pertama, laporan rekening Bank Wijaya Sari. Di samping pengeluaran yang wajar, ada serangkaian transaksi mencurigakan, sejumlah besar uang ditransfer ke rekening pribadi yang tidak jelas. Berikutnya adalah email-email dan percakapan pesan yang telah dipulihkan, menunjukkan Baskara bersekongkol dengan beberapa subkontraktor untuk menaikkan harga material, menggerogoti dana proyek, dan merampas uang investor. Dia bukan hanya seorang direktur, kata Pak Haryo, suaranya mengeras. Dia juga seorang penggelap profesional. Dia menggunakan uang yang telah saya percayakan untuk membangun kariernya, untuk membangun kehidupan mewah bagi dirinya sendiri dan selingkuhannya. Mata Pak Haryo kini baru beralih ke putrinya, tatapan yang penuh kekecewaan dan dingin. Laura tersentak, mundur selangkah seolah ingin lari dari tatapan itu. Layar LED berganti gambar. Kali ini adalah serangkaian foto mesra Baskara dan Laura yang telah dikumpulkan oleh detektif Kurniawan. Mereka berpelukan, berciuman, berlibur bersama, masuk ke hotel bersama. Puncaknya adalah foto Laura mengenakan gelang giok pusaka. Di sampingnya ada nota ukiran dari toko perhiasan. Dan inilah, hadirin sekalian, cara Tuan Baskara menggunakan uang investasi saya, kata Pak Haryo dengan nada sinis. Dia menggunakannya untuk membeli hadiah-hadiah mahal, untuk membiayai kehidupan mewah, dan penerima hadiah-hadiah itu, ironisnya, adalah putri saya sendiri. Kini, tatapan seluruh hadirin bukan lagi penasaran, melainkan penghinaan. Mereka menatap Baskara yang menunduk dalam-dalam, tak berani mengangkat kepala. Mereka menatap Laura. Sang putri kini tampak begitu menyedihkan, air matanya jatuh berderai, tapi tak ada yang bersimpati. Ia telah mengubah dirinya menjadi bahan tertawaan. Tidak seperti itu. Aku ditipu olehnya. Laura tergagap, mencoba membela diri, tapi suaranya lemah,
tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Ditipu? Pak Haryo menoleh ke putrinya. Suaranya dingin seperti es. Siapa menipu siapa? Kamu sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tahu dia sudah punya istri tapi kamu tetap nekat. Kamu telah mengubah dirimu menjadi perusak rumah tangga orang lain. Kamu telah mencoreng nama baik keluarga ini. Mulai hari ini, Laura Chandra Lestari, kamu bukan lagi putriku. Pernyataan putus hubungan dari Pak Haryo bagai pisau terakhir yang mengakhiri hidup Laura. Ia menjerit histeris lalu pingsan, ambruk di panggung. Baskara, dalam kepanikannya, hendak berlari menolong, tapi dua petugas keamanan lebih cepat. Mereka membawa Laura ke belakang panggung. Drama berakhir dengan cepat dan tragis. Baskara berdiri sendirian di panggung, di bawah cahaya gemerlap, tapi di sekelilingnya hanya ada kegelapan, kehinaan dan kegagalan. Ia telah kehilangan segalanya, karier, uang, kekasih, dan harga diri terakhir sebagai manusia. Aku berdiri di bawah, diam-diam menyaksikan semuanya. Di hatiku tidak ada rasa puas. Aku hanya merasakan kelelahan dan kekosongan. Pembalasan dendam telah berakhir, tapi tidak memberiku kegembiraan kemenangan. Itu hanya menunjukkan kepadaku betapa telanjang dan tragisnya keserakahan dan pengkhianatan. Aku menoleh ke arah Pak Haryo. Ia juga sedang menatapku. Sebuah anggukan kecil sebagai pengganti semua kata. Kami telah menyelesaikan kesepakatan kami. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku diam-diam berbalik, berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan kekacauan di belakangku. Sebuah pesta yang berubah menjadi sebuah tragedi. Aku tidak ingin berada di sini sedetik pun lebih lama. Aku ingin kembali ke kehidupanku. Kehidupan tanpa kebohongan, tanpa kebencian, sebuah kehidupan yang damai. Itulah semua yang kubutuhkan sekarang. Epilog. Peristiwa malam menentukan di Hotel Mulia, menjadi bom yang mengguncang tidak hanya dunia bisnis tetapi juga menyebar dengan cepat di seluruh media sosial. Surat kabar dan situs berita online berlomba-lomba membuat judul paling sensasional, Taipan bongkar kedok calon menantu di pesta kontrak ratusan miliar, drama pelabrakan istri sah dan Taipan, saat orang ketiga adalah putri sekutu, kehancuran sebuah startup unicorn, pelajaran mahal tentang bakat dan moralitas. Nama Baskara Wijoyo, Maya Sari, Laura Chandra Lestari, dan Haryo Pradana menjadi kata kunci yang paling banyak dicari. Orang-orang bersorak atas kehancuran Baskara, bersimpati padaku, dan menertawakan kebodohan Laura. Keluarga Pradana dan Wijaya Sari Interior menjadi pusat kritik dan cemoohan. Akibatnya datang lebih cepat dari yang bisa dibayangkan Baskara. Keesokan paginya, serangkaian mitra dan pemasok serentak mengirimkan pemberitahuan pemutusan kontrak. Bank-bank membekukan rekening, menuntut pembayaran pinjaman lebih awal. Karyawan perusahaan berbondong-bondong mengundurkan diri. Wijaya Sari Interior, yang sudah goyah karena penarikan modal, kini secara resmi lumpuh dan diambang kebangkrutan. Tapi itu belum semuanya. Dengan berkas bukti yang disediakan Pak Haryo, polisi turun tangan. Baskara dipanggil untuk diselidiki atas tuduhan penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan. Ia dilarang bepergian ke luar negeri, menghadapi pertempuran hukum yang ia tahu pasti akan kalah. Dari seorang pengusaha muda yang menjanjikan, Baskara dalam sekejap menjadi seorang kriminal, hancur lebur. Untuk Laura, setelah sadar, ia harus menghadapi hukuman dari ayahnya sendiri. Pak Haryo tidak mengusirnya dari rumah, tetapi ia menyita semua aset, mobil, dan memaksanya untuk memulai dari nol. Ia dikirim ke cabang perusahaan di sebuah kota kecil, bekerja sebagai staf kantor biasa dengan gaji pas-pasan. Pak Haryo ingin ia merasakan sendiri kerasnya hidup, harus bekerja untuk memahami nilai uang dan harga diri. Itu adalah hukuman yang lebih berat daripada dimarahi. Kehidupan sebagai seorang putri telah berakhir, digantikan oleh hari-hari kerja dan penyesalan. Sementara badai melanda dunia mereka, aku menemukan kedamaianku sendiri. Aku tidak peduli dengan gosip publik. Aku mematikan ponsel, menghabiskan waktu bersama orang tuaku. Aku tahu mereka sangat mengkhawatirkanku. Aku juga mengajukan gugatan cerai. Dengan bukti yang tak terbantahkan dan dukungan dari tim pengacara Pak Haryo, semua prosedur berjalan cepat. Baskara tidak memberikan perlawanan apapun. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, juga tidak punya hak untuk memperebutkan apapun. Pengadilan memutuskan, seluruh aset atas namaku sebelum menikah dan setengah dari harta Gonogini setelah dikurangi utang perusahaan, menjadi milikku. Aku pergi tidak hanya dengan kebebasan, tetapi juga dengan dasar keuangan yang kuat untuk memulai kembali. Suatu sore, saat aku di rumah bersama orang tuaku, Baskara tiba-tiba datang. Ia tidak lagi tampak necis dan elegan seperti dulu. Ia kurus kering, janggut dan kumisnya tak terurus, pakaiannya lusuh. Ia tampak seperti seorang gelandangan yang baru saja diterpa badai. Ia tidak berani masuk, hanya berdiri di luar gerbang,
matanya menatapku dengan tatapan memohon dan penuh dosa. Maya, aku datang untuk minta maaf, katanya dengan suara serak. Aku tahu sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun, tapi aku benar-benar menyesal. Aku salah, aku telah dibutakan oleh keserakahan, oleh kemewahan semu. Aku telah kehilangan wanita terpenting dalam hidupku. Aku berdiri di sana, mendengarkan dalam diam. Permintaan maafnya mungkin tulus, tapi tidak ada artinya lagi bagiku. Hatiku sudah terlalu banyak bekas luka, tidak bisa sembuh hanya dengan beberapa kata. Kamu tidak perlu minta maaf padaku, kataku dengan suara tenang. Orang yang perlu kamu mintai maaf adalah dirimu sendiri. Kamu telah menghancurkan hidupmu dengan tanganmu sendiri. Aku tahu, ia menunduk. Aku akan membayar semua yang telah kulakukan. Aku hanya ingin, sebelum semuanya berakhir, melihatmu untuk terakhir kalinya. Maya, hiduplah dengan baik. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan berjalan pergi dengan gontai. Punggungnya yang sepi tampak bungkuk di bawah cahaya senja. Aku melihatnya pergi, di hatiku tidak ada rasa puas, juga tidak ada rasa kasihan, hanya ada kepahitan atas nasib seseorang yang telah kehilangan segalanya karena ulahnya sendiri. Pertemuan itu adalah terakhir kalinya aku melihat Baskara. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Semua dendam dan kebencian kini benar-benar telah berakhir dengan putusan hukum. Aku telah mendapatkan keadilan. Aku telah menang, tapi itu adalah kemenangan yang penuh air mata dan kehilangan. Aku kehilangan 5 tahun masa mudaku, kehilangan kepercayaan dan cinta, tapi mungkin itulah harga yang harus kubayar untuk menjadi dewasa, untuk menemukan kembali diriku. Aku memutuskan untuk meninggalkan kota ini untuk sementara waktu. Aku butuh ruang baru, awal yang baru untuk menyembuhkan luka-luka di hatiku. Orang tuaku sepenuhnya mendukung keputusanku. Pergilah. Nah, pergi ke tempat di mana kamu merasa damai. Kapanpun kamu siap, kembalilah. Ayah dan ibu selalu menunggumu di sini, kata ayahku. Aku tersenyum dan memeluknya. Benar, aku masih punya keluarga, dermaga paling damai, kehidupan baruku akan segera dimulai. Setahun kemudian, di sebuah kota pantai yang damai, dengan matahari yang cerah dan ombak yang berirama, aku memilih Bali sebagai tempat untuk memulai kembali. Aku tidak langsung terjun ke dunia bisnis, aku meluangkan waktu untuk diriku sendiri, belajar yoga, meditasi, membaca buku-buku yang terlewatkan. Aku bepergian sendirian, menjelajahi tempat-tempat baru, bertemu orang-orang baru. Aku belajar untuk lebih mencintai dan menghargai diriku sendiri. Perlahan, luka di hatiku mulai sembuh. Rasa sakit dari pengkhianatan tidak lagi menusuk setiap malam. Sebaliknya, ada ketenangan, penerimaan. Aku sadar bahwa masa lalu, baik atau buruk, adalah bagian dari hidupku. Itu telah menempa diriku yang sekarang, versi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan tahu apa yang kuinginkan. Dengan modal yang kudapat setelah perceraian dan dukungan dari relasi keluarga, aku memutuskan untuk memulai bisnis. Tapi kali ini, aku tidak lagi bergerak di bidang desain interior. Bidang itu terlalu banyak mengingatkanku pada kenangan yang tidak menyenangkan. Aku beralih ke bidang yang selalu kucintai sejak kecil, sustainable fashion. Aku mendirikan merek fashionku sendiri bernama Tentram. Nama itu mencerminkan semua harapanku saat ini. Aku ingin menciptakan produk yang tidak hanya indah tetapi juga ramah lingkungan, memberikan rasa damai bagi pemakainya. Bisnis pada awalnya tidak mudah, tetapi dengan tekad, kreativitas, dan filosofi bisnis yang manusiawi, merek Tentramku perlahan-lahan dikenal dan dicintai banyak orang. Itu bukan hanya pakaian, itu adalah sebuah cerita, sebuah gaya hidup. Aku tidak lagi menjadi bayangan di balik kesuksesan orang lain. Aku telah membangun karierku sendiri dengan kemampuan dan semangatku. Aku menemukan kebahagiaan dan kebanggaan dalam pekerjaan, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Suatu sore, saat aku sedang duduk di sebuah kafe tepi pantai, bekerja sambil menikmati matahari terbenam, sebuah suara yang akrab terdengar. Maya, benar kamu, kan? Aku mengangkat kepala. Itu Pak Haryo. Ia tampak sedikit lebih tua, tapi gayanya masih tetap berwibawa. Ia sedang berlibur di sini bersama beberapa temannya. Kami duduk dan berbincang. Ia bercerita tentang Laura. Setelah setahun bekerja di cabang, ia telah banyak berubah, menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Ia mengundurkan diri dari perusahaan ayahnya dan memulai bisnis kecilnya sendiri, menjual bunga secara online. Dia telah belajar dari kesalahannya, kata Pak Haryo, matanya menunjukkan sedikit kebanggaan. Terima kasih, Maya. Guncangan hari itu, meskipun menyakitkan, telah membantu kami berdua menyadari banyak hal. Saya juga harus berterima kasih pada Bapak. Aku tersenyum. Tanpa Bapak, saya tidak akan bisa seperti sekarang. Kami saling memandang, bukan lagi sebagai sekutu dalam perang,
melainkan sebagai teman yang telah melewati badai bersama. Sebelum berpisah, Pak Haryo berkata, "Apakah kamu mau bertemu dengannya, Laura? Dia juga ada di Bali. Toko bunganya tidak jauh dari sini." Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Mungkin sudah saatnya untuk menghadapi dan menutup masa lalu dengan sepenuhnya. Toko bunga Laura adalah sebuah toko kecil yang cantik di sebuah gang yang tenang, penuh dengan warna dan aroma bunga. Laura ada di sana, bukan lagi putri glamor seperti dulu. Ia mengenakan celemek sederhana, tangannya dengan teliti merangkai seikat bunga krisan. Ia tampak begitu berbeda, begitu damai dan sederhana. Melihatku, ia sedikit terkejut, lalu menunduk dengan canggung. Aku mendekat, tidak berkata apa-apa. Hanya melihat rangkaian bunga di tangannya. "Cantik sekali, pujiku." "Terima kasih, Kak," jawab Laura pelan. "Maafkan aku." Ia mengangkat kepala, matanya memerah. "Aku tahu permintaan maaf sekarang tidak ada artinya, tapi aku benar-benar menyesal atas apa yang telah kulakukan pada Kakak." Aku menatapnya, tidak lagi merasakan kebencian. Sudah berlalu. Semua orang membuat kesalahan. Yang penting adalah apa yang kita pelajari darinya, kataku dengan suara lembut. "Hiduplah dengan baik, Laura." Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Laura yang berdiri di sana, air mata mengalir di pipinya. Tapi aku tahu itu adalah air mata penebusan, air mata untuk sebuah awal yang baru. Meninggalkan toko bunga, aku merasa hatiku sangat ringan. Semua dendam dan kebencian seolah lenyap terbawa angin laut. Aku telah memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Masa depanku kini adalah selembar kertas putih, dan aku akan menulis sendiri ceritaku. Sebuah cerita tanpa bayang-bayang pengkhianatan, hanya ada sinar matahari, laut biru, dan kebebasan. Kehidupan baruku kini benar-benar telah dimulai.